mas-mase sing ketemu jodoh tim hadroh iki. Muga ketemu jodoh sing sholihah kanthi berkah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Salajengipun monggo sareng-sareng kita mirengaken nasihat ceramah agama yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Muhammad Syarifuddin, Dai Kamtibmas Polda Metro Jaya Jakarta. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulam pakai baju batik, kok nggak ada yang cakep ya? Di sini nggak begitu ya? Oh, diulang ah. Pak Sulam pakai baju batik, yang jawab salam semoga tambah cantik. Loh, kok di sini ikutan amin? Pengen cantik ya? Pak Sulam makan sekuten, yang jawab salam semoga tambah ganteng. Ono jangan ikutan. Kok bahasanya jadi bahasa kono ya? Bu, mohon maaf sebelumnya kalau saya ngikutin ikutan kiai tadi kok gak bisa ya. Malah gimana gitu loh. Ya Allah. Pak Sulam makan jambu biji, yang jawab salam semoga Allah izinkan bareng-bareng kelak pergi haji. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, cuma tidak cukup dengan modal amin tok. Kudu duwe
Harus punya. Tapi tenang, insya Allah berkah doanya kita, nama kita sudah terdaftar. Tapi berangkatnya kapan tahu, insya Allah secepatnya. Amin ya Rabbal. Saya pernah dapat amalan, alhamdulillah Bapak Ibu, qadarullah betul adanya. Tanpa speser pun 2 kali saya nyampe Mekah Madinah. Ini saya cerita apa adanya, Bu. Yang pertama dari jamaah masjid, yang kedua dari kebaikan. Waktu itu Bapak Hengki, Kapolres Metro Bekasi Kota, alhamdulillah beliau memberangkatkan Dai Kamtibmas sejumlah 4 orang, 1 diantaranya alhamdulillah saya. Apa yang dibaca? Kalaulah tadi kiai menyampaikan satu amalan, satu zikir, satu rangkaian harapan. Apa tadi? La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad. Saat itu Bapak Ibu, saya ingat ijazahnya atau amalan yang pernah disampaikan oleh Mbah Mun. Tahu Mbah Mun? Mbah Kiai Haji Maimun. Apa yang harus dibaca ketika tasyahud akhir sebelum salam? Allahumma balighna ziyarata Makkah wal Madinah. Hafal? Belum. Nanti insya Allah oleh teman-teman kita akan dikasih catatan. Allahumma balighna ziyarata Makkah wal Madinah. Insya Allah kalau istiqomah, saya sih sekedar takadus bin nikmah, tanpa sepeser pun 2 kali Allah izinkan menginjakkan kaki di kota Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan nanti seterusnya ibu dan bapak juga sampai di kota Madinah dan Makkah Al-Mukarramah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa tadi bacaannya Pak? Balighna ziyarata Makkah wal Madinah. Kalau diterjemahkan, ya Allah sampaikan diri kami untuk hadir menginjakkan kaki di kota Makkah dan Madinah. Kenapa dibaca sebelum salam kanan atau kiri? Karena di saat itulah doa-doa kita apapun insya Allah lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple, apa sih simple itu ya? Gampang lah pokoknya. Gampang napa badan? Hafal napa badan? Oh, dereng, Masya Allah. Ya nanti dicatat. Ini belum mukodimah Pak Bu. Tadi saya disenggol sama Bu Lurah. Sudah malam. Saya mah nggak ngada-ngada Bu, Pak. Jujur terus terang tadi waktu ngobrol sama beliau, saya sebenarnya agak kurang paham. Begitu melihat, ya Allah, begitu bahagianya suami beliau. Bu Lurah cantik apa enggak? Bening apa bening? Nanti tanya beliau skincare-nya apa Bu? Gitu. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang terhormat guru kita, murabbi ruhina, Bapak Kiai Haji Muhammad Solihin Al-Jailani. Tadi saya dapat bisikan dari Bu Lurah,
Kalau di sono itu umumnya pantun. Tim hadroh siap ya? Tim hadroh siap ya? Tenang, nanti ada hadiahnya dari Bu Lurah. Langsung. Punya anak bandel pasti dimarahin, punya anak soleh seneng hatinya. Salam hormat untuk Pak Kiai Solihin, kita doakan semoga tambah berkah ilmunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir wali lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah. Gimana? Masih semangat? Harus dikasih pancingan kayaknya Kiai. Saya tadi kayaknya punya amplop nih. Tahu isinya berapa? Saya buka dulu, takut kebanyakan. Oh iya, bagi 2 aja deh. Nah ini buat tim hadroh nih, pancingan. Setelah ini ada dari Bu Lurah. Yakin kalau sudah baca dzikir yang tadi dapat. Tim hadroh, Bu, Bapak yang mau nambahin silahkan. Insya Allah rezekinya tambah berkah, anaknya soleh solihah, insya Allah segera bisa pergi ke kota Mekah. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Lurah yang sampai detik ini masih membersamai kita. Alhamdulillah sudah larut malam tapi beliau istiqomah. Mudah-mudahan nanti sampai akhir acara dan doa bareng juga. Bu Lurah, tadi saya dibisikin sama Pak Kiai, nggak mau kalah beliau. Minum obat biar sakitnya nggak parah. Setelah minum obat hilang sakitnya. Salam hormat untuk Bu Lurah. Kita doakan semoga tambah cantiknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah. Kok belum ada ya? Udah ada belum? Belum. Oh harus tambahin satu lagi nih kayaknya nih. Alhamdulillah udah mau buka tas. Jalan-jalan ke pasar murah. Di pasar murah banyak pengunjungnya. Salam hormat untuk Bu Lurah. Kita doakan semoga tambah berkah rizkinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir wali lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah. Udah belum? Belum? Oh udah, alhamdulillah. Kesini bang, ayo bang, ke depan. Ya Allah, Bu Lurah, semoga berkah-berkah tambah rizkinya. Semoga rumah tangganya semakin samawa, anaknya soleh solihah, dan semoga kelak bareng-bareng masuk surga. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, kalau ada Pak Lurah atau Bu Lurah model begini harus selalu didukung.
Siap dukung beliau? 2 periode? Ini kan belum selesai 1 periode. Siap 2 periode? Bener apa enggak? Tapi jangan hitung-hitungan, emang wani biro. Orang sini begitu nggak Bu? Hah? Iya? Oh enggak, alhamdulillah. Kalau di sono rata-rata mah wani biro. Alhamdulillah di sini enggak. Ini jadi ngelantur kemana-mana. Ntar malah nggak kelar-kelar, intinya nggak dapet. Pak, Bu, sampai jam berapa biasanya? Kasihan Bu Lurah udah ditungguin sama. Ini kan malam istimewa gitu loh. Malam penuh keberkahan. Kalau anu tambah berkah lagi. Ya, insya yang saya banggakan, saya hormati seluruh tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita, Bapak Babinsa, Bapak Bimaspol. Mohon izin Bapak belum kenalan jadi nggak tahu namanya ini. Kita doakan semoga beliau bersama kita sehat terus jasmani rohaninya. Semoga berkah keluarganya pula, berkah rizkinya, semoga istiqomah dalam mengemban amanah, memberikan kenyamanan di lingkungan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ini nggak usah pantun, ntar kepanjangan ya. Kan udah dapat. Masih kurang? Jangan lupa ntar itunya bagi 2. Yang saya banggakan seluruh hadirin Bapak Ibu, mohon izin saya ngambil waktunya sebentar. Saya hanya melaksanakan apa yang menjadi amanah guru saya, Bapak Kiai Solihin. Saya teringat pada saat itu saya ditelepon, kirain bercanda, ternyata serius. Sudah lama nggak ketemu sama ibu Bapak di kampung? Oh, kalau Bapak sudah almarhum Kiai. Kalau sama ibu udah semenjak Bapak meninggal belum pulang kampung. Ya udah sekalian. Alhamdulillah kebaikan beliau, kirain bercanda. Akhirnya hari ini bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita ini, kumpulnya kita bareng-bareng, Allah turunkan rahmatnya untuk kita, Allah turunkan keberkahannya untuk kita. Semoga masyarakat yang di tempat ini selalu menjadi masyarakat yang istimewa. Amin ya Rabbal. Apa sebab? Bu Lurahnya juga istimewa. Keluar lagi ntar ya. Nah, tungguin. Itu baru sedikit tadi yang dikirim. Masih tebel. Baru sedikit. Bapak Ibu hari ini berbahagia, bersama saya ajak mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah kumpulkan di tempat yang insya Allah kita yakin penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala serta rahmatnya. Insya Allah, amin ya Rabbal. Bu, paham nggak bahasa saya? Paham betul? Alhamdulillah, nggak usah saya rubah ya. Kalau saya rubah saya yang belepotan. Repot ini. Malam hari ini atas qadarullah, izin Allah Subhanahu wa taala, Allah sertakan nikmat yang pertama adanya pada diri kita. Apa Bapak Ibu? Kira-kira. Nikmat panjang umur. Ketika imam sholat di masjid baca doa, kita kan cukup mengaminkan. Ternyata ada doa yang diselipkan. Allahumma tawil umurona. Begitu enggak Bu? Ada itu enggak? Itu ada yang dibaca enggak? Di masjid ini baca itu enggak imamnya? Kalau enggak sih enggak apa-apa. Tapi kalau baca alhamdulillah. Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkan usiaku. Ternyata alhamdulillah nikmat itu masih ada pada diri kita. Alhamdulillah. Malam hari ini kita menikmati yang berupa nikmat panjang umur, sehingga dengan modal nikmat yang satu ini kita bisa menerima nikmat-nikmat yang berikutnya. Tanpa adanya nikmat panjang umur Bapak Ibu, sekarang kita tinggal di mana?
Alam, bilang alam kubur takut banget sih. Tanpa adanya nikmat yang satu ini, nikmat panjang umur, sudah barang pasti kita menjadi bagian penghuni alam. Wes pasti Bu, jadi penduduk alam kubur kalau nggak ada nikmat yang satu ini. Nah setelah itu Allah sertakan nikmat sehat badan kita jasmani rohani. Bukan hanya jasmani yang sehat, tetapi alhamdulillah rohani pun sehat. Apa sebab Bapak Ibu? Mergo menopo? Kalau misalkan hanya Allah berikan kepada kita malam hari ini nikmat sehat berupa jasmani, yakin Bapak Ibu tidak akan hadir. Alasannya macam-macam. Yang hobi bola nonton bola, yang hobinya sinetron nonton sinetron, yang hobinya ngerumpi sambil video call ngerumpi di WA group. Betul? Kalau hatinya sakit nggak bakalan hadir, alasannya macam-macam. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu, ketika hanya Allah berikan nikmat berupa sehat ruhani, yakin nggak bakalan hadir. Boleh jadi kita sedang berbaring di rumah sakit. Karena apa Bu? Tubuh kita alhamdulillah malam hari ini sehat semuanya lahir batin. Alhamdulillah. Selebihnya Bapak Ibu, Allah mudahkan kita untuk berbuat kebaikan. Allah takdirkan kita menjadi bagian orang-orang yang malam hari ini merayakan satu acara rangkaian yang amat sangat luar biasa ini, yakni memperingati tahun baru Islam dengan diajak bersama-sama baca sholawat, kemudian baca kalimat thayyibah, zikir, dan kalimat-kalimat yang lain. Tidak semua orang Bapak Ibu, ada sebagian saudara-saudara kita, tetangga kita boleh jadi ada di antara keluarga kita yang Allah berikan nikmat panjang umur, sehat juga badannya, tetapi justru digunakan untuk berbuat yang mengundang murka Allah. Ada di sini Bu? Wonten boten? Sehat awake, panjang umur, tapi ternyata kelakuane koyok apa Bu? Kayak apa? Wis pokoke koyo ikulah, mengundang murka Allah. Naudzubillahi min dzalik. Malam hari ini Allah mudahkan kita bersama-sama hadir. Dan luar biasanya lagi Bapak Ibu, Allah masih tetapkan keimanan dalam diri kita. Makanya rangkaian doa kalimat yang simpel, yang singkat. Allahumma tawil umurona. Hafal? Pulang dari sini harus hafal dong. Kudu hafal Bu. Allahumma tawil umurona wa sahih ajsadana wa ahsin a'malana wa sabbit imanana. Yang terakhir, nikmat Allah tetapkan masih adanya keimanan dalam diri kita masing-masing. Kita masih yakin Allah sebagai Tuhan kita, Allah sebagai sesembahan kita. Andai satu ini lepas dari diri kita Bapak Ibu, sebanyak apapun kebaikan kita, sebanyak apapun amal perbuatan soleh kita, akhirnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Malam hari ini kita menjadi hamba Allah yang spesial, yang istimewa. Paham boten? Paham boten? Paham boten Bu? Jangan-jangan dari awal sampai akhir tanya, paham boten? Boten. Ya. Gimana nih? Nah, pokoknya saya singkat-singkat aja. Pesan Bu Lurah tadi, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat, ikan gabus, bukan ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, nggak usah bertele-tele katanya. Tuh kan betul. Masya Allah, Rabbi Subhanallah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin pesan 4 hal. Di mana ketika 4 hal ini ada pada diri kita dalam peringatan tahun baru Islam, maka insya Allah dijamin oleh baginda Rasul menjadi penghuni bagian surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen mlebu swarga Bu? Pak, yuk kira-kira patang perkara iki ana ora ning nggone awake dhewe. Paham mboten? Kira-kira patang perkara ini ana mboten ten ngene awake dhewe niki.
Coba kita perhatikan. Yang pertama Bapak Ibu, ketika dulu Baginda Rasul ingin pertama kali masuk kota Madinah ke Madinah, kemudian pesan kepada para sahabatnya dan orang-orang yang di kota itu, apa kata beliau? Apa yang diucapkan Baginda Rasul? Yang pertama, ya ayyuhan nas, afsus salam. Wahai sekalian manusia, tebarkan salam. Bukan cuman ucapan assalamualaikum Bu, Pak. Kalau itu mah anak TK juga pinter. Maksudnya apa Bapak Ibu? Afsus salam itu tebarkan rasa kenyamanan, munculkan rasa kedamaian, entah itu dengan keluarga kita, entah itu dengan tetangga kita, entah itu dengan kerabat kita, dengan siapapun hamba Allah, entah itu muslim ataupun non-muslim. Paham? Tebarkan mudah-mudahan di sini nggak terjadi. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, kita itu acuh nggak peduli dengan tetangga. Beriki wonten boten? Boten. Semua perhatian dengan tetangganya. Kalau zaman saya kecil dulu waktu masih di Demak, masak apapun nyampe sama tetangga. Beriki ngoten boten Bu? Sekarang masih begitu. Masa oblok-oblok nyampe tetangganya. Ambune, ambune katanya. Goreng ikan asin sampai itu bukan hanya baunya, tapi rasanya. Di sini begitu Bu. Alhamdulillah kalau masih. Kalau di sekitar saya udah agak berubah. Ya, kalau dulu memang masya Allah guyupnya, rukunnya, perihal makanan, terus kemudian membantu acara apapun. Sekarang udah mulai berubah. Mudah-mudahan nggak semakin parah. Amin ya robbal. Yang pertama, afsus salam, tebarkan rasa kenyamanan, munculkan rasa keselamatan kepada siapapun, dengan tetangga kita, dengan kerabat kita, dengan orang yang mengenal kita. Ketika mereka sudah merasa aman, nyaman, selamatannya dijaga, terjaga, maka kita punya harapan menjadi bagian penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan enggak, kadang-kadang dengan tetangga baik, dengan pasangan malah semakin parah. Gara-gara ekonomi. Briki wonten boten Bu? Yang begitu? Mudah-mudahan enggak. Ada sebagian orang-orang yang karena ekonominya terlilit, terjepit, susahnya minta ampun. Ya Allah, namanya perempuan, kok perempuan ya Allah. Namanya ibu-ibu itu latah. Ya Allah bang, hidup udah berapa lama tahun nih, gini-gini amat, mendingan cerai aja deh. Tuntutannya langsung minta pisah Pak Bu, minta cerai. Padahal apa nggak inget ya waktu ngeklik pertama kali, apa kata lakinya, apa kata suami, apa kata istrinya? Masya Allah dulu mah indah banget. Waktu suaminya ngeklik melihat pertama kali, seperti mungkin dulu Bu Lurah begitu kali. Bersyukur kepada Allah, ku telah apa itu? Saya pancing dulu. Bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Perempuannya langsung nyamber. Apapun abdanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Bareng-bareng langsung laki perempuannya. Sampai ajal ku ingin. Alah, udah. Padahal dulu waktu pertama kali ngeklik, Masya Allah, semuanya dipandang indah, seolah-olah nggak ada masalah. Begitu ekonomi sulit, terjepit, terlilit, ya Allah, bahasanya apa? Mendingan minta berpisah.
Sudah sampai di sini dulu katanya. Masya Allah. Di sini ada, Bu. Di sini ada, Pak. Ya Allah. Padahal kalau beneran perempuan itu kadang-kadang ngewoh ke, Bu. Bener nggak? Ya Allah, begitu benar-benar disakiti hatinya. Langsung deh sambil diam-diam, sambil ngegosok, sambil nyuci, sambil masak. Malah ya Allah, sungguh teganya dirimu, teganya. Oh, pada diriku, neng. Begitu, Bu. Ya Allah. Yang pertama apa tadi? Tebarkan rasa aman, munculkan keselamatan kepada siapapun, baik dengan tetangga, kerabat, orang yang mengenal kita, khususnya dengan keluarga. Dibikin aman, dibikin nyaman, dibikin damai. Insya Allah kita punya harapan. Yang kedua, wa it'amut ta'am. Pesan bagi Rasul, ketika kita sudah lulus yang pertama, maka dilanjut poin yang berikutnya, yang kedua, wa it'amut ta'am. Kita harus mampu dan mau dan mampu menjadi bagian yang terus mau berbagi. Apa, Bu? Berbagi. Punya ikan asin ketika digoreng punya ayam di sini apa sih? Pitik lah. Pitik ketika sudah dipotong kan matang jadi ingkung, kemudian giliran mau makan ingat tetangganya, dibagi. Lagi-lagi jangan cuma dapat baunya doangan, jangan cuma dapat baunya saja. Paham, Bu? Besok setelah ini ketika ibu masak apapun, tanya sebelahnya, barangkali nggak masak karena nggak ada yang dimasak. Boleh jadi gasnya habis. Di sini masak pakai apa, Bu? Pakai kayu, pakai gas? Pakai gas, alhamdulillah, berarti sama dengan orang-orang sono. Siapa tuh gasnya habis nggak masak, kita masak, tawarin. Manggilnya apa di sini? Bude masak boten, Bude. Ada ikan asin, Bude, kersa boten, Bude. Tapi ngomongnya jangan begitu, ntar malah tersinggung. Nawarin pakai begitu ngomongnya, kayak enggak kayak ora karep. Bapak Ibu yang berbahagia, wa it'amut ta'am, selalu mau dan mampu untuk berbagi. Ketika poin yang kedua kita sudah mampu, Bapak Ibu, lanjut yang ketiga, wasilal arham. Apa yang ketiga? Yakni silaturah. Satu ini jangan dianggap sepele, Bapak Ibu. Ternyata tidak semudah, tidak segampang yang kita bayangkan. Betul? Loh, nggak semua orang mampu, Bu, untuk silaturahmi. Terlebih ketika dengan musuh bebuyutan. Ada di sini, Bu. Apalagi waktu muda saingan dapetin aduh sampai mati juga. Kagak bakalan itu silaturahmi. Kadang-kadang begitu. Mudah-mudahan di sini tidak. Yang ketiga apa tadi? Siapapun jangan pandang kasta dan harta tahta. Mentang-mentang punya jabatan tinggi, mentang-mentang punya jabatan, kemudian tidak mau silaturahmi kepada orang yang masyarakat biasa. Jangan sampai. Contoh bulurah, ada pengajian hadir, ada arisan hadir, ada PKK hadir, ada kematian hadir betul. Tuh kan, ini nih patut dicontoh nih. Pokoknya dukung 2 periode. Siap, Ibu? 7 tahun kemudian saya kesini misalkan, kok bulurannya ganti. Oh, berarti Ibu nggak dukung nih. Ya Allah ya Rabbi. Yang ketiga apa tadi, Bu? Silaturahmi. Yang keempat, Bapak Ibu, ketika kita sudah lolos dan lulus poin pertama, kedua, ketiga, nih yang tidak kalah beratnya. Apa yang keempat? Laksanakan tidak hanya sholat 5 waktu, tetapi sholat di tengah malam atau sepertiga malam.
Ketika orang-orang sedang terlap ngorok turune, ibu bapak ambil air wudhu, kemudian sholat, entah itu sholat taubat atau sholat tahajud. Kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah, doa minta wafat husnul khotimah dan minta yang lain-lainnya, yang baik-baik. Jangan doain saudaranya yang jelek. Ketika hal itu bapak ibu kerjakan, 4 hal ada pada diri kita bapak ibu, maka ada jaminan dari baginda Rasul mendapatkan satu tempat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di pinggirnya, tapi kan gak apa-apa bu, tetap surga enak baten, neraka enak baten, gak enak. Pengennya di mana bu? Di surga. Yang pertama tebarkan salam, berbagi, kemudian silaturahmi, sholat. 4 perkara niki bapak ibu, menawi bapak ibu siap dan sanggup, baginda Nabi jamin ibu bapak dapat tempat walaupun di bagian pinggirnya surga, tetapi kan surga tempat yang enak. Pasti kita juga pengen, bukan penak bu, pengen ya, pengen apa badan? Masya Allah, mudah-mudahan dengan peringatan malam hari ini subuhnya masjid tambah penuh, subuhnya masjid tambah membludak, subuhnya masjid tambah ngantri. Walaupun hujan badai bapak ibu tetap hadir ke masjid. Insya, coba buktikan besok bu, pengajiannya meriah, peringatannya dibikin wah, subuhnya kira-kira gimana, ada perubahan apa enggak? Subuhnya di mana? Di rumah apa di masjid bapak ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan betul bapak ibu subuhnya di masjid. Jawabannya ada yang bilang subuhnya di tempat sholat. Tempat sholat kan macam-macam, bisa di rumah juga tempat sholat bisa katanya. Masya Allah. Ya, boleh. Nah, Masya Allah, ini sudah 30 menit lebih bapak ibu. Tadi saya sudah pesan begitu, nggak berani lama-lama. Hanya pesan saya yang terakhir nih bapak ibu, kenapa sih kita harus berbaik-baik dengan tetangga? Kenapa sih kita harus berbaik-baik dengan kerabat, dengan orang-orang di sekitar kita? Bapak ibu, dulu ada satu kejadian. Dulu Rien wonten kejadian bu, ketika zamannya Nabi Muhammad, ada orang serombongan lewat yang dihantarkan sing diterke iku jenazah. Mati atau urip? Mati. Yang dianterin jenazah bapak ibu, orang-orang yang nganterin, Masya Allah, mereka ngomongin, wong sing ngeterke podo ngomongin kebaikan-kebaikan, kesolehan orang yang meninggal tadi bu. Katanya ya Allah ini mah orang baik banget, soleh, ngamale oke. Ternyata yang mereka sing do diomongin kayak bu, perihal jenazah itu baginda Nabi krungu alias nyireng. Kemudian apa jawaban baginda Nabi Muhammad? Apa kira-kira bu? Ayo, ada yang tahu? Ya Allah, di luar dugaan. Singkat, simpel, hanya kalimat wajabat. Ora suwe meneh bu, dari kejadian pertama ternyata ada rombongan berikutnya yang dianterin sama, berupa apa bu? Jenazah. Berupa jenazah. Yang beda, yang membedakan sing bedokne bu, rombongan kedua sing do diomongke perihal jenazah iku keburukane jenazah, keeleane. Paham? Ternyata pun yang orang-orang obrolin baginda Nabi krungu alias mireng. Apa jawaban Nabi? Sama bu, wajabat. Ya Allah, sahabat kan pengen tahu. Ketika dengar bapak ibu, ya Rasul, fidan laka bi abi wa ummi,
Gerangan apa yang kau ucapkan itu maksudnya ya Rasul? Demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Ketika rombongan pertama engkau ucapkan kalimat wajabat 3 kali, kemudian rombongan kedua pun engkau ucapkan yang sama. Aku pengen tahu ya Rasul, maksudnya apa? Ketahuilah sahabatku. Jawab Nabi, rombongan yang pertama seolah-olah seakan-akan mereka itu menghantarkan saudaranya itu lebih cepat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gara-gara apa Bu? Gara-gara omongan. Apa Bu? Omongan, persaksian. Bu, Pak, ten mriki nak wonten tiang sedo. Kemudian, kok kemudian? Terus bar iku, waktu bar disolatin, biasane misale arep diangkat diterkening kuburan, kan ada yang minta, Bapak Ibu, monggo kita sarang-sarang bersaksi bahwa si Fulan bin Fulan orang soleh, orang baik. Mriki ngoten mboten Bu? Jangan dianggap sepele Bu. Perkara hanya kita bersaksi untuk yang meninggal, ternyata manfaatnya luar biasa. Tetapi hal itu bisa kita dapatkan ketika kita meninggal. Dengan cara apa? Ya berbaik-baik dengan tetangga, dengan kerabat, dengan siapapun. Ketika ucapan kita sering nyakiti tetangga kita, ketika perbuatan sering merugikan tetangga kita, jangan harap ketika kita sudah terbujur menjadi bangkai. Kok bangkai apa sih? Jenazah lah, jenazah. Ketika kita sudah mati, jangan harap tetangga kita bersaksi diri kita adalah hamba Allah yang baik. Paling juga yang diomongin, syukurin. Alhamdulillah, nggak ada yang menyinggung perasaan kita. Alhamdulillah, nggak ada yang ngerecokin. Alhamdulillah, nggak ada yang bikin onar. Begitu nggak Bu? Kalau kita orang jahat, kalau mulut kita, lisan kita ini sering nyinggung perasaan orang lain, kok kita meninggal, tetangga kita seneng apa sedih? Bu, seneng apa sedih? Pasti seneng. Alhamdulillah, kita sudah terbebas, nggak ada yang ngerasani wong, nggak ada yang bikin telinga pengang. Betul? Oleh karenanya saya berpesan, mari kita selalu berbaik-baik dengan tetangga. Peringatan tahun baru ini hendaknya kita menjadi acuan. Kita harus lebih baik daripada yang kemarin. Kita harus lebih soleh-solehah dari tahun kemarin. Sebagai ibu-ibu yang teladan, sebagai ayah-ayah yang teladan untuk anak-anaknya. Insya siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Mudah-mudahan ketika Bapak Ibu menjadi orang tua yang patut dibuat contoh anak-anaknya, anak-anaknya kelak akan bangga dan di hadapan Allah akan matur, ya Allah ya Rabb. Ketika kita di neraka, anak kita akan bela, ya Allah ya Rabb. Saya enggak tega. Kalau boten tega ya Allah, yang menawi Bapak disekso, minta diangkat, bisa enggak Bu? Jangan salah, anak bisa nyafaatin, bisa nolong orang tuanya, asal anaknya pengen anaknya soleh, mesti kita sebagai orang tua juga harus soleh. Kita orang tua soleh, anak soleh, Pak Lurah soleh, Bu Lurah soleh, Pak RT, Pak RW soleh, semuanya insya Allah bareng-bareng kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, saya bukan mantan Luna Maya, bukan pula mantan Aura Kasih. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.